Udah bisa kelihatan semuanya? Ini masih ada yang masuk. Mana ya? Baik, kita hari ini akan membahas tentang, aduh ini masih banyak yang masuk. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang mudahnya menjadi pengusaha ya. Oke, ini masih ada yang masuk terus. Jadi mohon maaf nih agak terganggu-ganggu ya, karena yang masuknya. Baik, kenapa hal ini penting ya? Karena untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis ini dimulai dari sini, yaitu dimulai dari mindset-nya ya. Karena ada mindset seorang pebisnis, ada mindset yang memang bukan pebisnis gitu ya. Nah, sehingga hal ini sangat-sangat penting untuk kita bahas pada sore hari ini ya. Nah, nanti akan didapatkan, Anda semua juga bisa mengecek ya, apakah kita ini kira-kira cocok nggak menjadi seorang entrepreneur. Nanti akan ada panduan-panduannya ya. Baik, kita akan coba mulai. Ini masih ada yang masuk. Nah, ini udah 100 kayaknya nih ya, udah nggak bisa masuk lagi nih. Mohon maaf nih teman-teman ya. Nanti didapatkan rekamannya aja ya. Ini saya udah direkam ya. Baik. Nah, saya teringat ya pada pepatah gitu ya yang mengatakan bahwa perubahan terbesar itu dimulai dari mindset kita sendiri ya, bukan mindset orang lain. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak, kalau menjadi entrepreneur ini apakah itu turunan atau bukan gitu ya? Karena saya kebetulan misalnya bahwa saya ini adalah orang tua bukan seorang pebisnis Pak gitu ya. Apakah kita ini bisa menjadi seorang pebisnis atau tidak gitu. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya. Jadi saya sampaikan bahwa menjadi pebisnis itu adalah bukan keturunan ya, bukan keturunan. Jadi itu adalah kemauan kita sendiri atau itu adalah pilihan kita ya. Apakah kita nanti mau menjadi seorang karyawan atau kita mau menjadi seorang entrepreneur, itu sangat tergantung kepada kita sendiri ya, bukan tergantung kepada orang lain. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa menjadi seorang entrepreneur itu jangan khawatir, Anda itu bukan harus turunan gitu ya. Dan kalau misalnya orang tuanya pebisnis juga, belum tentu juga anaknya menjadi seorang pebisnis juga. Jadi ini adalah merupakan pilihan. Nah, saya teringat juga dari seorang perdana menteri ya, seorang perdana menteri perempuan pertama di Inggris ya. Saya baca-baca gitu, Margaret Thatcher ini pernah mengatakan ini ya, bahwa mindset ini tumbuh atau lahir dari apa yang kita mimpikan ya, apa yang kita cita-citakan. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa perhatikan apa yang kita pikirkan. Nah, coba ini memang harus pelan ya ininya ya, betul-betul diresapi ya. Nah, perhatikan apa yang kita pikirkan karena itu akan keluar menjadi ucapan. Jadi apa yang kita pikirkan di otak kita ini itu yang akan kita ucapkan. Jadi tidak mungkin kita mengucapkan sesuatu tanpa dipikirkan kembali atau tanpa perintah dari otak kita. Ya, itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Apa yang kita ucapkan itu pasti, walaupun di dalam pikiran kita ini adalah secepat, ya, misalnya secepat kilat gitu kan, ya. Misalnya orang marah, misalnya, nah itu pasti ucapan-ucapan yang keluar itu tentu perintah dari pikiran sendiri gitu ya, bukan dari
apa-apa, tidak langsung kita langsung ngomong, enggak. Semua akan dikontrol oleh pikiran kita atau menjadi kata-kata gitu. Kemudian perhatikan apa yang kita ucapkan karena itu akan menjadi tindakan. Ini ya menariknya. Jadi kalau misalnya yang kita ucapkan itu akan menjadi tindakan kita atau menjadi action kita. Kemudian selanjutnya adalah apa yang kita lakukan karena itu diulang-ulang dia akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Jadi kita mulai dari pikiran kita, kemudian akan keluar menjadi ucapan kita ya, menjadi kata-kata, kemudian dari ucapan itu akan menjadi tindakan, akan menjadi tindakan. Nah, kemudian kalau tindakan ini kita ulang-ulang terus ya, kita kejar terus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, perhatikan kebiasaan kita itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang biasa kita lakukan? Jadi Anda harus sudah mulai mengecek ya kebiasaan Anda sendiri mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa yang biasa kita lakukan. Apakah kita ini dari mulai bangun tidur berolahraga misalnya, atau dari bangun tidur langsung makan, kemudian setelah makan tidur lagi, atau bahkan misalnya untuk Anda belajar gitu, atau mungkin sudah mulai memikirkan pada saat setelah bangun tidur kita langsung mandi, kemudian kita langsung berangkat ke teman-teman di komunitas kita, misalnya komunitas-komunitas para pengusaha, kita sharing sesama teman-teman, sesama pengusaha gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Makanya pepatah orang tua gitu kan ya. Sering ngomong misalnya, kalau kamu mau jadi apa, kamu harus bergaul dengan siapa. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi pengusaha, misalnya kemudian Anda tidak bergaul dengan pengusaha, jangan mimpi menjadi seorang pengusaha. Jadi harus dimulai dari kebiasaan kita, ya. Kemudian kalau Anda menilai orang lain, ya, ingin melihat siapa teman kita atau siapa si A, misalnya Anda baru kenal nih ya, si A ini siapa ya? Maka kalau Anda ingin tahu siapa dia adalah lihat teman-temannya, siapa teman-teman dia. Nah ini keluar daripada kebiasaan ya, karena tergantung dari kebiasaan kita. Jadi dengan kata lain, apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan. Begitu ya, teman. Jadi kalau misalnya kita mulai yang kita pikirkan nih apa? Kalau kita misalnya ingin selalu memikirkan bahwa saya ingin menjadi seorang pengusaha, misalnya, ya harus dipikirkan, ya harus selalu dipikirkan, gitu. Bahkan kata-kata motivator biasanya menyebutkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, bolehlah dituliskan di dalam sebuah kertas, misalnya ditempel gitu ya. Kemudian kertas itu tiap pagi kita lihat, kita baca, maka itu akan diulang-ulang, maka alam bawah sadar kita ini akan bergerak menuju ke arah sana. Jadi alam bawah sadar kita akan menuju atau bergerak ke arah sana. Nah, jadi kalau misalnya kita menginginkan menjadi seorang pengusaha, misalnya ya, Anda harus sudah mulai mampu untuk menuliskan ya. Ada blueprint-nya lah ya, bahasa kerennya itu Anda harus punya mulai bikin blueprint gitu ya. Bahwa saya tuh nanti usia sekian harus jadi apa gitu. Pingin menjadi apa. Jadi boleh karena itu adalah sebuah mimpi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa itu mindset ya? Kenapa itu bisa membuat Anda sukses atau gagal? Kita perhatikan bahwa mindset itu adalah
sekumpulan keyakinan yang mempengaruhi sikap, tindakan, keputusan, dan masa depan seseorang. Jadi ya sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua ya, fungsi dari mindset itu. Nah, kenapa kita juga sering berbeda pandangan atau berbeda pendapat ya. Misalnya kalau dalam organisasi misalnya ya, bagaimana mindset itu dibuktikan bahwa mindset itu kita berbeda dengan orang lain. Jadi kalau Anda ingin mindsetnya menjadi seorang pengusaha, berarti harus menggunakan mindset seorang pengusaha. Nanti akan kita lihat ya, mindset orang sukses dengan orang gagal itu apa sih bedanya gitu ya. Nanti satu-satu kita akan kupas di sini ya. Nah, kalau ibaratkan di dalam komputer, mindset itu adalah software. Jadi kalau misalnya software kita atau Windows kita sampai saat ini masih menggunakan Windows 97, saya termasuk orang yang waktu itu malas untuk berubah ya, atau malas untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Misalnya dulu masih Windows 2008 ya. 2008 ya. Kemudian ada Windows yang baru lagi keluar. Nah, saya saat itu berpikir, ngapain mesti pakai Windows yang baru gitu kan? Saya bisanya menggunakan Windows yang ini. Pasti Windows yang baru itu ribet lah, ya, karena pasti akan banyak perubahan-perubahan, males gitu. Nah, itu adalah mindset yang salah. Jadi justru kalau ada software-software yang baru gitu, artinya di situ akan ada peluang-peluang baru buat kita. Jadi kalau misalnya sekarang ini Windows udah 2010 ya, misalnya 2010 misalnya, atau nggak tahu ada Windows yang baru lagi atau enggak gitu kan. Sampai saat ini saya masih menggunakan Windows 2010 gitu. Oh, ternyata sangat nyaman ya dengan menggunakan Windows 2010 dibanding dengan Windows 2008 atau 2017 misalnya gitu ya. Walaupun saya sebetulnya orang awam juga gitu ya. Nah, itu mindset-mindset yang harus ditanamkan ya. Jadi sangat tergantung kepada pola pikir kita. Jadi pola pikir ini sangat akan mempengaruhi masa depan kita ya. Karena itu dimulai dari keyakinan kita. Kemudian keyakinan-keyakinan itu akan mempengaruhi sikap, tindakan, keputusan. Nah, ini yang paling penting, keputusan ya. Saya yakin banyak di antara kita ya, pada saat mau kuliah, yang ada di mindset kita adalah kuliah, setelah kuliah melamar pekerjaan, setelah melamar pekerjaan kita mendapatkan gaji yang besar, kemudian saya bisa punya keluarga, kemudian punya rumah, punya mobil, dan punya gaji yang besar, gitu. Ya, itu mindset kebanyakan orang. Ya, termasuk saya dulu punya mindset sama seperti itu, sama wajar, gitu ya. Karena kita belum punya ilmunya. Gitu. Nah, sebetulnya ada sebagian orang, ya, mindset orang bahwa dengan gaji besar itu kita ini seolah-olah dimanjakan, ya, dimanjakan. Atau dalam bahasa anak-anak sekarang sih zona nyaman, ya. Jadi kalau udah gaji besar sudahlah, tenanglah hidup gitu kan ya. Nah, padahal dia lupa bahwa suatu saat kita ini akan ada masanya. Akan ada masanya apa? Masanya pensiun. Gitu. Dan lupa kita tidak mempersiapkan masa pensiun kita. Saya banyak belajar dari teman-teman kita gitu kan ya, atau dari orang lain lah ya yang sudah pensiun gitu kan. Ya mereka sebelum pensiun gajinya besar-besar gitu kan, dan hidup mereka mewah. Pada saat setelah pensiun mereka kaget, ya mereka kaget seolah-olah ada petir di siang bolong gitu ya. Karena apa? Karena semua gajinya hilang. Ya. Nah mereka tidak siap gitu kan. Nah jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi kita akan masuk ke wilayah-wilayah bagaimana kita ini tidak berada di zona nyaman gitu kan ya, tetapi kita hidup merasa nyaman gitu.
Karena kalau kita berada di zona nyaman, kemudian hidup nyaman, nanti masa depan biasanya nggak nyaman gitu ya. Karena usia kita itu ada batasannya, gitu ya. Ada masa pensiunnya lah, ada masa capeknya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini beberapa motivator ya. Kata beliau, katanya bila ingin mengubah buah, maka Anda harus merubah akarnya. Kalau ingin mengubah yang kelihatan, maka pertama yang harus Anda ubah adalah yang tidak kelihatan. Nah, apa yang tidak kelihatan itu adalah pikiran kita, mindset kita. Ya. Jadi kalau Anda masih mindsetnya seperti tadi, gitu ya, bahwa kuliah, setelah kuliah wisuda, kemudian lulus, setelah lulus nyari kerja, setelah nyari kerja dapat gaji, setelah dapat gaji kita hidup mewah, gitu kan? Ya, coba mulai dirubah nanti ya, mulai dirubah. Karena apa? Karena gaji yang kita terima itu terbatas. Sebesar-besarnya gaji kita itu terbatas, kemudian jumlahnya terbatas, dan waktunya juga terbatas. Makanya saya selalu mengingatkan ya sesama teman-teman gitu kan, sesama kolega, jangan lupa gitu ya, yuk kita sama-sama mempersiapkan masa di mana kita tidak akan bekerja lagi. Jadi harus mulai berinvestasi gitu ya. Makanya kalau orang-orang kaya berprinsipnya itu adalah mereka berinvestasi atau mereka berinvestasi mulai dari masa muda. Ya. Jadi investasinya bukan setelah usia tua baru berinvestasi, tidak ya. Mereka menginvestasikan dananya, menginvestasikan ilmunya itu pada saat mereka muda. Jadi Anda yang masih muda-muda gitu kan, harus mulai memikirkan investasi di masa tua Anda. Saya banyak melihat fenomena di mana kalau kita mendapatkan gaji tambahan, misalnya ya, kalau misalnya di sebuah perusahaan tadinya levelnya misalnya level karyawan biasa, kemudian dia menjadi direktur. Nah, coba perhatikan sama teman-teman semua gitu kan. Maka pada saat dia mendapatkan gaji tambahan ya dari direkturnya atau dari jabatannya lah ya misalnya, maka rata-rata ya kebanyakan orang, memang tidak semua orang ya, tapi kebanyakan orang adalah merubah gaya hidup. Jadi bukan merubah pola hidup atau merubah pola cash flow kita, bukan, tapi merubah gaya hidup. Misalnya yang biasanya HP-nya biasa, misalnya kan ya sekarang udah mulai ganti sama Apple misalnya ya. Yang biasanya menggunakan Oppo sekarang udah Samsung ya. Samsung Galaxy Note 8 udah Galaxy Note 20 gitu kan. Nah, itu pola-pola atau mindset-mindset orang-orang yang tidak memikirkan masa depan. Nah, itu biasanya, maka Anda lihat para pebisnis atau para pengusaha biasanya mereka berpenampilan biasa saja, gitu kan, berpenampilan biasa saja. Jadi tidak memperlihatkan bahwa mereka itu juga banyak uang, gitu kan, bahwa mereka juga penghasilannya besar. Rata-rata mereka tidak memperlihatkan itu. Berbeda dengan seorang karyawan, gitu. Bukan saya jelekin karyawan, tidak ya. Cuma saya pun sama kan seorang karyawan juga, saya juga gitu. Cuma memang mindset-nya harus coba dirubah sama kita. Sekarang Anda harus sudah mulai memikirkan kalau saya setelah selesai kuliah, kemudian di wisuda, kemudian setelah wisuda saya lulus gitu kan. Saya bekerja boleh bekerja gitu kan. Tapi Anda jangan memikirkan masalah uangnya, tapi masalah ilmunya, upgrade ilmunya. Bagaimana saya bisa punya usaha seperti di tempat kerja saya. Jadi harus punya polanya begitu, pola pikirnya ya. Jadi jangan, aduh saya setahun gaji sekian gitu kan. Mudah-mudahan tahun depan sekian terus. Jadi yang dipikirkannya adalah gaji, gaji dan gaji. Nah, harapan saya sudah mulai dirubah ya. Saya bekerja di perusahaan ini maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun saya harus punya perusahaan yang seperti ini. Nah, itu saya acungkan jempol buat teman-teman kalau sudah punya mindset seperti itu. Ya.
Jadi harus mulai dirubah apa yang tidak kelihatan katanya ya. Nah, bagaimana proses terciptanya mindset kita supaya mindset kita ini terus-terus ada di dalam pikiran kita? Ini bagaimana sih prosesnya ya? Sama dengan penyimpanan file aja ya, sama dengan penyimpanan file gitu. Jadi penyimpanan file yang kita lihat, dengar dan alami sendiri di-save di dalam alam bawah sadar kita. Misalnya saya contohkan misalnya, kalau kita lihat orang sukses karena usaha, misalnya, maka pasti di alam bawah sadar kita adalah saya harus menjadi seorang pengusaha. Makanya kemarin saya melihat Pak Faiza ya memberikan tugas kepada Anda, misalnya siapa orang yang Anda idamkan, siapa yang orang seorang pengusaha yang Anda sukai lah ya gitu. Misalnya saya dulu yang saya jadikan sebagai idola, sorry ya, idola misalnya kan, ya jadi idola tuh jangan artis lah ya. Gitu. Anda idola artis, artis itu nanti nggak akan lama dia, ya. Nggak akan lama. Kalau misalnya dia udah nggak cantik lagi, misalnya udah nggak ganteng lagi, ya pasti turun gitu kan. Coba seorang pengusaha, semakin tua dia akan semakin banyak pengalamannya, ya. Dia akan investasinya semakin besar, usahanya semakin besar dan semakin kaya. Jadi Anda harus memulai mengidolakan seorang pengusaha. Misalnya. Saya terus terang mengusahakan misalnya Bob Sadino, misalnya yang jadi apa ya, yang menjadi idola saya, gitu ya. Kemudian waktu itu ada namanya yang punya Primagama Group, misalnya Purdi Chandra, gitu ya. Itu adalah idola saya, termasuk idola saya. Di Indonesia aja lah ya, kalau bisa luar negeri misalnya ya. Apa misalnya kalau yang punya Facebook itu siapa? Mark Zuckerberg siapa tuh ya? Nah, nggak apa-apa silakan, Anda punya idola-idolanya di dalam dunia teknologi saat ini. Misalnya Roy Kiyosaki misalnya ya. Atau saat ini yang sedang bagus misalnya apa? Tung Desem Waringin. Kemudian ada lagi Tom M. Silaif misalnya ya. Atau kalau saya lihat, sering saya lihat di YouTube itu adalah sukses before SBC ya. Jadi sukses before 30 ya. Misalnya sukses before. Itu juga bagus ya, bagus. Jadi Anda harus sudah mulai banyak melihat YouTube gitu kan. Di YouTube tuh banyak banget yang bisa menginspirasi kita. Karena kalau kita banyak nonton, misalnya terlalu, mohon maaf ini teman-teman yang masih tergila-gila masih main game misalnya ya, ya menurut saya dikurangi. Dikurangi karena usia Anda udah di atas 17 tahun ini ya. Udah di atas 17 tahun itu artinya harus sudah mulai mandiri. Harus sudah mulai mandiri. Kemudian kembali lagi terciptanya mindset itu, misalnya orang tua kita adalah petani, misal ya contoh ini mohon maaf ini hanya sebuah contoh saja misalnya. Petani yang hidupnya kebetulan miskin misalnya ya. Kemudian alam bawah sadar kita, wah saya jangan jadi petani kalau begini ya. Orang tua saya aja hidupnya sampai saat ini masih kesulitan gitu kan. Nah, itu akan di-save di dalam alam bawah sadar kita. Ya. Jadi kumpulan keyakinan inilah yang membuat atau yang membentuk mindset. Ya. Ini berfungsi sebagai bentuk kebenaran dalam melihat sesuatu yang mempengaruhi sikap dan masa depan. Jadi dianggap itu menjadi suatu kebenaran. Padahal kita belum mengalaminya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya idola, misalnya, silahkan idola itu Anda tonton terus gitu kan ya di YouTube lah misalnya ya. Bahwa saya harus bisa seperti dia, gitu. Bahwa saya harus bisa seperti dia. Nah, itu mindset yang ditanamkan di dalam pikiran kita, kemudian kita ucapkan, setelah kita ucapkan biasanya menjadi action ya. Dan action itu akan menjadi sebuah kenyataan.
Saya juga seneng nonton-nonton film ya, alur-alur cerita yang pendek-pendek tuh hanya 15 menit, 25 menit gitu kan ya. Di mana film-filmnya misalnya film-film terkait tentang motivasi misalnya ya. Bahwa ada seorang anak misalnya ya yang dia idiot misalnya. Tapi misalnya dia berbeda dari orang lain gitu kan. Pada saat kecilnya dia dibully, terus dibully gitu kan. Justru karena dibulinya itulah dia bangkit sehingga dia menjadi seseorang yang sukses. Ya, nah, itu salah satu contoh untuk membangkitkan motivasi kita gitu ya, bahwa mindset kita ini juga jangan bergeser gitu ya, harus terus. Nah, di saat misalnya pandemi saat ini, misalnya apa yang harus kita tonton misalnya. Nah, kalau di saat pandemi ini karena nonton kegagalan orang gitu kan ya, hancurnya sebuah perusahaan, ya bikin pusing. Kita harus nonton motivasi-motivasi di mana orang-orang yang bangkit dari sebuah kegagalan tuh bagaimana mereka menyikapi bangkit dari sebuah kegagalan. Nah, itu akan membangkitkan motivasi kita, alam bawah sadar kita akan save bahwa saya bisa keluar dari pandemi. Dan biasanya setelah kita save di dalam alam bawah sadar, maka secara otomatis kita akan berjuang, akan action, akan mencari jalan. Dan saya yakin pada saat kita berusaha, setelah kita berdoa, pasti kita akan mendapatkan sesuatu jalan yang terbaik buat kita. Jadi jangan khawatir. Nah, Pak, bagaimana menghilangkan keraguan pada saat mulai berbisnis? Saya saat itu adalah sebagai seorang pegawai, ya, dan tidak terlintas sedikit pun bahwa saya harus menjadi seorang pengusaha, tidak. Jadi saat itu kita menjadi pengusaha karena apa? Ya karena gaji kecil. Jadi karena gaji kecil tidak cukup untuk makan, minta orang tua juga susah gitu kan, ya keluarga juga banyak gitu kan, nggak hanya memikirkan saya saja. Gitu. Maka saya secara terpaksa ya harus keluar, harus cari bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan penghasilan di luar gaji saya. Jadi mindset-nya tuh dirubah gitu ya. Mulailah ikut-ikut seminar ya, ikut-ikut motivasi, nggak apa-apa, silahkan ya. Nah kadang-kadang kita ini kan, wah kalau motivator ini kan hanya nyari duit aja gitu kan. Ya memang betul, mereka nyari uang di sana. Tapi kalau kita bisa mengikutinya, kemudian kita bisa melaksanakannya, tentu akan jauh lebih berguna buat kita gitu ya. Misalnya ikut motivasi-motivasi 100, apalagi saat ini ya teman-teman semua ya, saat ini kita sangat-sangat diuntungkan. Misalnya saya ikut kelas Tom MC Live, itu tentang finansial ya, finansial. Kalau offline itu biayanya itu hampir 9 juta kalau offline. Nah kalau online itu hanya 750.000 rupiah. Bisa dibayangkan gitu kan, berarti kan saat ini adalah saatnya kita untuk menginstal ulang software kita. Jadi pada saat pandemi ini sebetulnya kalau kita mau merubah pola pikir kita, ini sebetulnya faktor keberuntungan kita ya pada saat pandemi ini. Karena apa? Kita banyak di rumah. Kita banyak bekerja di rumah, artinya kita bisa banyak waktu luang untuk meningkatkan skill kita. Apa yang ingin kita tingkatkan? Ya, misalnya. Kalau Anda misalnya yang baru-baru mulai berbisnis, bagaimana nih saya mau belajar tentang digital marketing? Bagaimana saya membangun sebuah agen reseller besar? Bagaimana saya untuk mengelola keuangan kita? Bagaimana cara kita membuat cash flow? Karena cash flow ini adalah darahnya ya di dalam bisnis itu, kalau darahnya macet udah bahaya gitu kan. Jadi nomor satu adalah cash flow. Maka pada saat pandemi ini adalah waktu yang sangat tepat kita untuk menginstal ulang software kita, menginstal ulang brand kita, pikiran kita, mindset kita. Dan harganya murah-murah ya. Malah kalau mau gratisan, Anda banyak di YouTube. Ya, banyak di YouTube. Ya. Saya pernah nonton di YouTube ya, anak muda luar biasa.
Nah, saya melihat belajar tentang bagaimana kita harus menghargai uang. Saya share di sini ya, teman-teman. Ini artinya saya sedang menginstal software yang ada di otak saya. Saya biasanya di dalam dompet itu jarang nyimpen uang, teman-teman ya. Dan saya sering lupa itu ya. Saya sering lupa dan saya sering diprotes sama keluarga gitu ya. Karena saya kemana-mana biasanya jarang nyimpan uang di dompet. Nah, suatu waktu sangat sering kejadian kalau kita misalnya ke rumah makan gitu kan ya, pas dilihat di dompet saya ternyata kosong ya, nggak ada uangnya gitu ya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa uang saya ada di ATM gitu ya. Padahal tidak semua tempat makan kita itu bisa gesek ya, bisa gesek pakai ATM gitu kan. Jadi kadang-kadang yang memalukan juga ya, misalnya hanya apa ya, hanya beli kupat tahu misalnya kalau sarapan gitu kan, saya dompet bawa, ya udah bawa gitu kan dompet. 10.000 misalnya berdua 20.000 lah misalnya sama istri saya gitu kan. Pas mau bayar, istri saya juga nggak bawa dompet gitu kan, ya saya membawa gitu, ternyata dompetnya kosong. Itu sangat-sangat memalukan. Nah, kemudian saya mencari ya, saya coba install nih software saya ini kayaknya salah ini harus saya betulin. Ternyata itu salah besar yang saya lakukan. Jadi salah satu pengundang rezeki adalah bagaimana kita harus menghargai uang. Jadi anggap uang itu katanya sebagai teman kita. Nah, kalau kita ingin terus didatangi uang, maka kita harus berteman dengan uang. Kalau bisa kita sering main-main sama uang, ya. Gitu. Memang ini tidak masuk di akal gitu, tapi rezeki itu memang tidak bisa dilogikakan, teman-teman semua. Ya. Datangnya rezeki itu tidak bisa dilogikakan. Nah, saya mencoba beberapa hari saat itu ya. Jadi saat ini saya di dompet tidak pernah kosong. Jadi di dompet itu teman-teman ya, kalau misalnya ada dua sisi ya, ada sisi yang kiri, ada sisi yang kanan kan di tengah-tengahnya suka ada penghalang gitu kan. Yang satu saya simpan uang saya yang tidak pernah saya pakai. Ya. Misalnya itu sesuai, Pak harus berapa Pak nilainya? Ya, disesuaikan aja dengan kemampuan kita atau disesuaikan dengan kepantasan kita. Nah, kalau kita sudah merasa cukup hanya dengan 100.000 di dompet ya sudah. Kalau sisa yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri ini habis, maka yang di sebelah kanannya itu yang 100.000 jangan pernah dipakai. Ya. Kemudian yang kedua yang saya dapat pelajaran adalah bagaimana kita harus berterima kasih pada uang juga. Nah, kadang kita berterima kasih pada uang itu pada saat uang itu kita terima, teman-teman. Ya, pada saat kita terima uang, misalnya, maka kita pasti berterima kasih. Wah, alhamdulillah nih dapat uang. Tapi pada saat Anda keluarkan uang, pernah nggak Anda ucapkan terima kasih atau bersyukur? Jarang, teman-teman. Ya, termasuk saya pun begitu ya. Saya sering menggerutu. Ini baru juga saya dapat uang misalnya. Ini harus dikeluarin lagi. Nah, ternyata uang itu nggak suka kalau digituin. Jadi saya mencoba pada saat saya keluarkan uang, ya terima kasih uang, karena saya sudah membelikan sesuatu karena adanya kamu. Ya tentu nggak usah diucapkan secara tegas gitu kan, dalam hati aja, ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur bahwa uang yang saya dapatkan kemarin ini saya keluarkan kembali untuk bisa mendapatkan sesuatu. Jadi tetap bersyukurnya ke Allah, tetap ke Maha yang mencipta gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menghargai uang? Kemudian mindset yang saya install ulang tentang masalah bagaimana kita bisa mendatangkan rezeki dengan deras gitu kan ya. Kita tidak boleh menggulung-gulung uang, teman-teman, ya. Jadi biasanya kalau uang kembalian hanya 10.000, 20.000, kita langsung dilecek-lecek masukin di apa? Di saku gitu kan. Sekarang saya tidak lagi seperti itu. Jadi saya rapihkan setiap uang, kemudian saya rapihkan juga di dompet kita ya. Yang 100.000 digabungkan dengan yang 100.000 sesama temennya, yang 50.000 sama temen yang 50.000, yang 20.000 sama temennya yang 20.000 lagi.
ternyata itu sangat memudahkan kita ya. Pada saat melakukan pembayaran kita jadi lebih mudah. Mana yang 100.000, mana yang 50.000, saya bisa tahu tempatnya. Oh, yang 100.000 di sini, yang 50.000 di tengah, yang 20.000 di tengah, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah setelah mempraktekkan baru beberapa hari, saya mendapatkan rezeki yang saya tidak duga di hari Minggu. Ya, itu terlepas dari apakah saya melakukan itu atau bukan. Gitu kan, ya. Tapi saya meyakini bahwa betul rezeki itu Allah yang turunkan kepada kita. Gitu kan. Tapi ingat bahwa kalau kita mau merubah sesuatu, gitu kan, ya, maka kita harus mau merubahnya. Jadi sekarang Anda tinggal apakah Anda mau menginstal ulang softwarenya atau tidak. Oke, itu sedikit ya saya ceritakan tentang bagaimana cara menghilangkan keraguan memulai berbisnis. Jadi keraguan apapun dimulai dari install ulang software kita. Oke, nah bagaimana cara menginstal software kita? Anda lihat, teman-teman ya, Anda bisa melihat nanti mindset orang sukses dan mindset orang gagal itu seperti apa. Ini, saya akan ceritakan satu persatu ya, mindsetnya. Nah, ini kalau orang sukses membuat nilai tambah. Jadi kalau misalnya mempunyai sesuatu, kira-kira sesuatu ini supaya bisa menghasilkan, bagaimana cara mendapatkan nilai tambahnya? Contoh misalnya, Anda saat ini sedang mengikuti kuliah di informatika, ya. Dan saya paham lah, saya sudah tahu nih bahwa ilmu informatika itu begini, gitu kan. Maka coba Anda memulai untuk menambah supaya Anda punya nilai tambah dibandingkan dengan orang lain. Misalnya Anda juga telah belajar bagaimana untuk membuat suatu organisasi itu menjadi sebuah organisasi yang kuat. Berarti Anda belajar tentang manajemen SDM. Atau misalnya Anda, karena saya nanti akan menjadi seorang pengusaha, saya harus belajar marketing sekarang. Ya belajar tentang marketing. Atau misalnya saya di samping nanti menjadi pengusaha, saya ingin tahu tentang keuangan. Maka Anda belajar akuntansi, maka belajar cash flow. Jadi ini mindset orang sukses ini selalu membuat nilai tambah yang ada dalam diri kita. Nah, kalau orang gagal biasanya tidak membuat nilai tambah. Udah cukuplah saya lah. Jadi sarjana informatika buat saya sudah cukup. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang sukses mempunyai faktor kali. Jadi kalau dia mempunyai sesuatu, bagaimana ini bisa dilipat gandakan? Kalau misalnya kita punya uang 100.000, bagaimana supaya uang 100.000 ini menjadi 150.000? Ya, gitu ya. Jadi harus punya mindset faktor kali. Jadi bagaimana caranya supaya uang yang kita punya ini, bagaimana supaya bisa bertambah berkali-kali lipat? Ya tentu harus diusahakan ya. Misalnya dibelikan barang kemudian dijual. Kemudian Anda misalnya yang paham tentang laptop misalnya kan ya, ya udah saya beliin laptop bekas kemudian saya jual lagi ke orang lain. Misalnya ada laptop yang sudah rusak kemudian kita betulin karena kita tadi punya nilai tambah tadi ya di samping sarjana, misalnya saya juga bisa membetulkan laptop misalnya atau komputer. Maka ya udah kita belikan kemudian dijual kembali. Banyak teman-teman di informatika yang sudah masuk ke arah wilayah sini gitu ya. Kemudian orang sukses penuh daya upaya. Terus berjuang ya. Jadi orang sukses itu kalau mengalami sebuah kegagalan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jadi jangan baru juga gagal satu kali sudah merasa gagal seumur hidup. Selamanya gitu gagal dan meratapi kegagalan. Jadi saya menyarankan Anda pada saat Anda gagal bangkit.
Pada saat Anda gagal, bangkit lagi. Ya. Kemudian kalau orang gagal selalu penuh alasan yang membatasi. Apapun pasti dibikin alasan. Misalnya setelah gagal, udahlah mungkin saya nggak punya apa ya, nggak punya bakat ya, bahwa saya nggak punya bakat sih kayaknya jadi pengusaha gitu, udah deh saya nyerah aja gitu kan. Ini membuat suatu alasan. Kemudian orang sukses fokus pada peluang. Jadi apapun yang ada di hadapan mereka itu selalu dijadikan peluang. Ya, kemanapun mereka jalan, mereka mencari peluang. Jadi bukan gagal. Kalau orang gagal fokus pada hambatannya. Aduh, kalau saya mau jadi pengusaha takut gagal lah. Hambatannya banyak. Harus punya toko, harus punya karyawan, gimana gaji karyawan dan sebagainya. Jadi selalu ke hambatan-hambatannya. Bukan kepada kalau saya jadi pengusaha, saya akan punya teman-teman yang luar biasa. Kalau saya pengusaha, saya akan punya penghasilan yang lebih besar dibanding dengan gaji yang saat ini saya dapatkan. Walaupun saya seorang mahasiswa, saya akan mendapatkan gaji dari saya sebagai pengusaha. Itu mindset-mindset orang yang siap sukses. Ya. Kemudian kita lanjutkan, orang sukses bergaul dengan orang positif. Semua ya. Tentu Anda tahu bahwa orang-orang positif selalu berpikiran positif, maksudnya ya. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan selalu dicari positifnya. Gitu ya. Contoh, misalnya sekarang pada saat pandemi, kira-kira apa ya positifnya yang bisa kita ambil? Oh iya, saya bisa belajar banyak dengan harga yang sangat murah. Saya bisa ikut kursus dengan harga yang sangat murah. Saya bisa berjualan tanpa harus modal dulu, karena saya bisa menjual barang-barang orang lain. Jadi, selalu bergaul dengan orang-orang positif. Sehingga kalau kita bergaul dengan orang positif, maka mindset kita akan menjadi mindset yang positif. Kemudian orang sukses mempromosikan diri dan produk mereka. Nah, gini ya, yang ini sering dialami oleh orang-orang yang baru memulai usaha. Ya. Biasanya kita malu untuk mempromosikan diri bahwa saya adalah sebagai seorang pengusaha. Bahwa saya adalah menjual produk ini loh, saya punya produk gitu kan. Kenapa? Karena biasanya orang mencibir. Ah, jualan yang kayak gitu, harganya berapa sih? Paling untungnya berapa sih harga jualannya kayak gitu? Kita langsung down otomatis gitu ya. Kemudian biasanya orang pada saat mempromosikan diri bahwa saya sebagai seorang pengusaha dan saya punya barang ini. Barang ini adalah bagus, kalau Anda pakai, maka Anda akan terlihat, misalnya kalau jualannya baju, misalnya maka akan Anda terlihat lebih muda dan lebih awet muda. Maka kita biasanya dianggap sebagai orang yang sombong. Jadi kalau misalnya ketemu sama teman gitu kan ya, atau pada saat kita ketemu di dalam suatu apa ya, organisasi misalnya. Biasanya orang-orang pengusaha itu sudah apa ya? Ya sudah respect gitu kan ya. Setiap kali pertemuan pasti aja mempromosikan barangnya atau jualannya gitu kan. Kemudian wah, didinya sombong lah katanya gitu ya. Wah, kamu mah sombong lah, mentang-mentang udah jadi pengusaha katanya. Nah, rata-rata seperti itu ya. Kenapa? Karena mindset-nya adalah berbeda dengan para pengusaha. Kalau sesama pengusaha itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Pernah saya sampaikan di yang sebelumnya ya, sesama pengusaha itu sudah terbiasa mereka membicarakan masalah omset, membicarakan masalah mereka punya apa, mereka udah punya perusahaan berapa, mereka udah punya karyawan berapa, produknya jumlahnya berapa, dalam satu bulan mereka bisa jual produk berapa ratus, dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, orang gagal itu biasanya berpikir negatif tentang penjualan dan promosi.
Pak Ain sih di mana-mana pasti promosi, di mana-mana pasti jualan gitu kan. Nah, biasanya ada orang yang ngeyel seperti itu ya. Itu biasa, hadapi aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan kita pun jangan merasa marah sama mereka, jangan. Kenapa? Karena mereka memang mindsetnya berbeda sama kita, ya. Mindsetnya berbeda. Kemudian kita lanjutkan, orang sukses fokus pada wealth style, masif dan passive income. Passive income. Orang gagal fokus pada lifestyle atau gaya hidup. Jadi kebanyakan orang yang sukses atau para pengusaha-pengusaha yang sudah mentalnya mental entrepreneur gitu kan. Misalnya mereka justru kebanyakan menghindari hutang di saat mereka membangun sebuah perusahaannya. Tapi mereka punya mindset bahwa hutang itu harus menjadikan mereka kaya. Berbeda dengan kita. Kita ini kan kalau misalnya ada tambahan, misalnya ya maaf ya, saya misalnya punya tambahan saat ini sebagai dosen, dapat sertifikasi dosen misalnya. Taruh sertifikasi dosen rata-rata misalnya dapat 3 juta lah ya, misalnya ya, dapat 3 juta. Ada yang lebih daripada 3 juta juga banyak ya. Tapi rata-rata 3 juta ya. Maka banyak yang mereka gunakan untuk gaya hidup. Wah, ini saya nemu uang nih, gitu kan ya, 3 juta rupiah misalnya. Kira-kira kita ambil apa ya? Atau kita ngutang apa ya yang bisa cicilannya 3 juta? Biarinlah, toh tadinya sendiri saya kan nggak punya gitu kan. Ternyata sekarang dapat dari pemerintah misalnya kan 3 juta rupiah. Maka kebanyakan orang digunakan untuk gaya hidup. Jadi mereka ngumpulin DP, kemudian diberikan kendaraan, dan kendaraan biasanya dipakai dicicil dengan dari dana sertifikasi dosen misalnya. Itu ada yang seperti itu gitu kan. Mungkin tidak semua. Salah tidak, itu pilihan. Kembali lagi kepada pilihan. Tapi kalau misalnya bagi seorang entrepreneur, bagaimana supaya uang yang kita dapatkan 3 juta gitu kan dari pemerintah itu, bagaimana setiap bulannya bisa menjadi 5 juta. Jadi apapun yang didapatkan setiap bulan, bagaimana itu harus bisa berlipat. Berarti kalau misalnya 3 juta, oke lah kita beliin ini, kemudian nanti dijual. Ada juga yang sering ngobrol sama saya, ada yang perlu kita tiru juga gitu kan. Mereka 3 jutanya dibeliin emas ya. Nah, walaupun 3 gram ya, ada 3 gram misalnya atau mungkin 4 gram gitu ya. Jadi mereka setiap bulannya membelikan emas gitu. Dan saya ngobrol-ngobrol terus sekarang emasnya udah berapa? Udah banyak dia. Nggak kerasa emasnya. Jadi dulu misalnya masih harga 600, 700 gitu ya. Nah, sekarang udah di angka 900 misalnya. Nah, mereka berpikir karena saya tahu dia adalah seorang pebisnis gitu. Jadi berbeda pola mindset-nya gitu. Oke, kemudian orang sukses mengagumi orang sukses. Nah, ini berbeda ya. Orang gagal itu biasanya masih punya rasa iri hati. Jadi kita tinggal dari tanda-tanda seperti ini, kita nanti bisa melihat posisi kita di mana. Posisi kita itu ada di mana. Jadi kalau posisi kita berada di mindset orang sukses, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau mindset kita masih banyak, lebih daripada 50% di mindset orang gagal, insya Allah kita akan menjadi orang yang gagal. Jadi yuk kita sama-sama untuk menginstal ulang mindset kita. Ya, menginstal ulang mindset kita. Nah, masih ada? Okay. Orang sukses mengatur uang mereka dengan baik, yaitu mereka sudah terbiasa dengan cash flow. Jadi, Pak, gaji saya masih 5 juta, masa sih harus diatur-atur gitu kan ya. Nah, itu artinya mindset-nya bukan mindset orang sukses, mohon maaf ya.
Orang gagal tidak mengatur uang dengan baik. Jadi dibiasakan nanti kalau Anda sudah mulai mengatur uang atau Anda sudah punya penghasilan misalnya, "Duh Pak, apakah memang harus sudah punya penghasilan?" Ya menurut saya tidak juga gitu kan. Kalau memang bisa dari sekarang, ingat mindset itu dibangun dari sekarang. Jadi kalaupun Anda misalnya baru dapat dari orang tua, misalnya bulanan ya Anda tulis bulanan Anda pakai pakai apa saja sih saya uang bulanan dari orang tua? Bisa nggak kita menyimpan uang misalnya berapa ratus ribu lah sebulan misalnya kita saving gitu kan, kita tabungkan. Nah, itu kan hanya sebuah mindset aja gitu. Jadi saran saya sih sudah mulai Anda mulai mengatur uang dengan baik ya. Walaupun cuma pengeluaran 10.000 langsung catat ya. Banyak di Android ya, di Play Store, di Google Play Store itu ada yang namanya aplikasi catatan keuangan. Itu sangat-sangat mudah. Saya sangat-sangat terbantu dengan namanya catatan keuangan. Ya. Jadi keuangan kita, misalnya saya menghabiskan uang sekian misalnya dalam 1 bulan, ya udah kita simpan uang masuk di dalam catatan keuangan sehingga nanti kalau udah melebihi limitnya ya sudah kita nggak ada pengeluaran lagi. Seperti itu ya. Jadi mulai bisa dari sekarang. Nah, kalau orang gagal biasanya berpikir bahwa aduh gaji saya sekian ya. Wah, nggak usah dicatat-catat lah toh ujung-ujungnya juga habis-habis juga gitu kan. Itu berbeda ya. Jangan diikuti yang begitu. Kemudian orang sukses membuat uang bekerja keras untuk mereka. Nah, tadi passive income tadi ya. Bagaimana kalaupun kita berada di rumah, kalaupun kita dalam kondisi work from home misalnya, tapi uang akan bekerja untuk kita. Bagaimana caranya? Investasi, teman-teman. Jadi kalau sudah punya perusahaan, bagaimana perusahaan kita menjadi autopilot? Nah, saat ini adalah saat yang tepat buat kita yang mempunyai bisnis supaya bisnisnya bisa dijalankan secara autopilot. Ya. Jadi harus mulai dari sekarang. Investasi Anda yang kecil-kecil apa? Yang kecil-kecil lah. Daripada saya beli HP Apple misalnya, saya mendingan diinvestasikan ke laptop lah. Karena laptop saya bisa dipakai untuk bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk bisa menghasilkan uang. Daripada saya beli mobil, misalnya, udahlah saya beli motor aja dulu lah, supaya saya lincah cepat ke sana kemari kalau saya mengantarkan barang. Itu mindset. Ya. Bagaimana uang bekerja keras untuk kita. Orang gagal membuat diri mereka bekerja keras untuk uang. Ada yang sampai lembur, ya, lembur setiap Sabtu, setiap Minggu masuk lembur. Artinya mereka masih bekerja keras untuk uang. Nah, bagaimana caranya supaya uang bekerja keras untuk kita? Nanti bisa diskusi lebih lanjut ini ya, ada tahapan-tahapannya. Tapi yang paling penting sekarang tanamkan dulu di otak kita bahwa saya menginginkan uang bekerja untuk kita. Itu dulu. Itu dulu yang paling penting ya. Mindset semuanya berasal dari mindset kita. Kemudian orang sukses terus mau belajar dan bertumbuh. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang zona-zona menuju zona kesuksesan ya. Di situ ada zona belajar dan zona bertumbuh. Jadi jangan merasa bahwa apa yang disampaikan oleh orang itu gitu-gitu aja lah. Pasti saya udah tahu kok tentang finansial, saya udah tahu tentang cash flow, saya sudah tahu tentang mindset, saya sudah tahu tentang marketing, sudah nggak mau belajar lagi. Padahal ingat teman-teman, yang namanya ilmu itu tidak terbatas. Saya dulu belajar tentang bagaimana bisnis properti tanpa modal. Sekarang sudah mulai bergeser. Itu kan ya. Bagaimana bisnis properti misalnya tanpa bank. Ya, karena yang tanpa modal itu udah jelas menggunakan bank. Gitu ya. Saya dulu ikut Panangiang School Property, kemudian ikut juga Jok Hartanto ya, yang bisnis properti tanpa modal gitu. Ikut. Ya, ikut. Ternyata sekarang sudah berbeda, mereka ilmunya sudah lebih tinggi lagi, mereka sudah lebih canggih lagi gitu kan. Jadi kalau kita merasa bahwa saya sudah pernah belajar tentang itulah, udah saya nggak usah belajar lagi, wrong, salah besar. Kita termasuk mindset
orang gagal. Ya, karena mereka berpikir sudah tahu. Ya. Kalaupun judulnya sama, ya, saya masih suka terus pokoknya ya ikuti. Kalau ada uang ya ikut lagi workshopnya. Kalau ada uang ikut lagi workshop. Ternyata banyak hal-hal baru, ya, banyak hal-hal baru. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kekuatan dari pola pikir. Nih, jika kamu berpikir tentang rezeki, kamu akan menarik rezeki. Jika kamu berpikir tentang masalah, kamu akan menarik masalah. Ini luar biasa ini ya. Saya suka ini dengan kalimat ini ya. Selalu menumbuhkan pikiran yang baik, tetap positif dan optimis. Jadi begini. Jadi kalau misalnya Anda sedang punya masalah, masalahnya misal ya, ini masalah sederhana aja. Misalnya saya lagi ada masalah, kayaknya saya tidak bisa bayar uang kuliah nih ya untuk semester depan. Misal, ini masalah kan buat kita. Gitu. Maka apa yang terpola di dalam pikiran kita berbeda-beda. Ada orang yang merasa, udahlah, karena saya juga minggu depan saya nggak akan bisa mengikuti perkuliahan gitu kan. Ya sudah, mungkin saya akan ambil cuti. Ada orang yang begitu? Ada. Pasti. Ya. Tapi ada juga, wah berat ya ternyata kuliah itu kan. Ini sebentar lagi setelah ujian nanti harus bayar lagi kuliah. Sedangkan orang tua lagi nggak punya gitu. Udahlah, berhenti aja. Ada yang punya pola pikir begitu, mindset? Ada. Jadi mereka ada yang berpikiran kepada masalah, gitu, kepada hambatan. Tapi ada yang berpikir begini, ada. Waduh, ini bulan depan atau semester depan saya harus bayar lagi nih. Gimana caranya ya bayar ini? Jadi mereka bertanya, bagaimana caranya saya mendapatkan uang untuk membayar SPP itu? Ada yang berpikiran begitu? Ya tentu ada. Kira-kira menurut Anda mana yang akan berhasil mengatasi masalah itu? Ya tentu yang punya pola pikir bagaimana caranya mencari uang untuk membayar biaya kuliah. Bagaimana caranya? Jadi dia berpikir kepada solusi. Ya. Saya punya mahasiswa, kebetulan dosen walinya saya gitu kan, satu angkatan lapor sama saya saat itu. Pak Her, ini ada satu orang teman Pak, dia nggak bisa bayar kuliah. Menurut Bapak gimana ya? Ya saya bilang cari. Cari. Gimana caranya Pak? Menurut Anda gimana? Coba, saya ingin tantang Anda dulu. Wah Pak, kalau menurut saya betul Pak, memang kita harus cari. Oke, berarti kata kuncinya adalah cari, iya kan? Iya. Jadi jangan ada kata yang lain. Jangan ada kata gimana Pak kalau dia cuti dulu. Bagaimana Pak kalau dia keluar saja? Gitu ya. Tidak, langsung satu kata cari. Akhirnya mereka berembuk dengan teman-temannya karena katanya yang di otaknya adalah cari, ya mencari mereka. Saya kasih waktu 2 hari waktu itu. Silakan kamu cari waktu 2 hari. Oke Pak. Pak, alhamdulillah Pak, udah dicari dan teman-teman sekarang udah bisa mengumpulkan Pak. Udah berapa yang terkumpul? 2 juta Pak. Tuh kan. Padahal hanya dari kalimat cari, dari kata cari saja Anda sudah punya 2 juta. Terus bagaimana? Kurangnya berapa? Kurangnya 2 juta lagi, Pak. Oke, cari lagi. Jadi, keluar dari kata saya saat itu, cari lagi. Gitu kan. Wah, dia nyari-nyari lagi. Bagaimana Pak jualannya? Ya jualan lah misalnya. Kan. Masih ada waktu kan, masih 2 minggu lagi. Ayo, kamu cari teman-teman kamu yang menjual sesuatu, misalnya, atau barang bekas, atau apa. Gitu. Yuk, kita jual barang-barang yang kita nggak pakai. Oh ya Pak, saya kebetulan punya kaos Pak. Ya udah jual aja. Coba ke tukang loak dihargai berapa misalnya sepatu yang kamu nggak pakai. Wah Pak, alhamdulillah Pak. Ternyata bisa terkumpul juga Pak ini Pak. Luar biasa Pak. Ini saya tidak pernah terfikirkan Pak bahwa ternyata mencari uang 4 juta tuh mudah ya Pak ya. Nah, gitu.
Itu artinya kekuatan mindset, kekuatan pola pikir, teman-teman semua. Jadi kalau kita misalnya berpikirnya kepada, waduh susah ya kayak gini, misalnya, ya kesusahan yang akan kamu dapatkan, yang akan kita dapatkan. Tapi kalau misalnya kita mencari solusi, maka yang akan kita dapatkan apa? Solusi. Jadi kalau yang kita pikirkan tentang rezeki, ya kamu akan dapat rezeki. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apakah kita harus punya mimpi? Wah, ya, apa itu mimpi? Ya harus ya, setiap orang harus punya cita-cita. Makanya pada saat kecil, apa cita-cita kamu ingat waktu TK ya? Mungkin atau waktu taman kanak-kanak atau mungkin waktu kelas 1 itu selalu yang didengung-dengungkan itu adalah apa cita-cita kamu, Nak? Apa cita-cita Anda? Gitu. Ya tentu ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi ibu, ya, ada yang jadi banyak ya, ada yang ingin jadi pilot gitu kan. Saya selama seingat saya, teman-teman saya termasuk saya tentu ya, gitu kan. Tidak ada satupun yang pada saat ditanya ingin menjadi seorang pengusaha, nggak ada. Itu yang disayangkan gitu kan, termasuk saya dulu gitu. Padahal saya dulu orang tua saya adalah dagang, orang pedagang di pasar gitu kan. Tapi kok saya tidak ingin menjadi seorang pedagang ya saat itu gitu kan. Saya inginnya jadi guru saat itu kan, dan alhamdulillah cita-cita saya tercapai. Ya. Jadi harus punya mimpi, harus punya. Jadi mimpi itu adalah sekumpulan keinginan yang merupakan modal awal untuk memulai sesuatu. Jadi setelah mimpi, Anda punya mimpi, maka Anda install software-nya, Anda rubah mindset-mindset Anda, satu persatu Anda perbaiki mindset-nya. Oh ini mindset gagal, masih ada di dalam diri saya, rubah ke dalam mindset sukses. Ya, nanti setelah semua mindset-mindset yang kita pakai adalah mindset-mindset orang sukses, ya Anda tinggal merubah menjadi mindset seorang pengusaha. Anda banyak baca, Anda banyak lihat di YouTube bagaimana mindset-mindset orang sukses. Ya, oke, saya kira terus saja ini. Oke, ini hanya kata-kata motivasi aja ya. Oke. Oke, semuanya. Nah, ini bagaimana strategi mencapai mimpi. Ya, kita masih punya waktu 15 menit ya, kita sampai jam 5 aja ya. Nah, ini tata caranya ya. Tata caranya bagaimana supaya kita punya bisa mencapai keinginan kita atau mimpi kita. Anda boleh tulis ya, nanti di rumah bikinlah tulisan yang bagus gitu kan di kertas A4. Anda tulis saja mimpi Anda ingin seperti apa. Misalnya saya ingin menjadi pengusaha di bidang IT misalnya dengan omset 100 juta per bulan misalnya. Boleh silakan, namanya mimpi kan gitu ya. Bebas saja. Kemudian positif ya. Jadi kita harus menjadi orang yang positif, yaitu dengan mindset yang positif, mindset orang-orang yang sukses ya. Bikin kalimat-kalimat positif, misalnya saya bisa untuk meraih mimpi saya dalam usia berapa misalnya. Boleh. Kemudian spesifik, tertentu dan jelas, jadi harus spesifik ya ininya. Kemudian terukur, kira-kira Anda berapa tahun Anda bisa mencapai mimpi itu, kemudian yakin dapat diraih ya mimpinya. Jadi mimpi yang realistis gitu kan ya. Kemudian punya batas waktu. Kira-kira waktunya kapan nih saya ingin bermimpi menjadi seorang pengusaha dengan omset 100 juta per bulan misalnya ya. Kemudian imajinasikan. Imajinasikan Anda sering memimpikan, boleh? Boleh. Ya. Ada seorang leader ya yang mengatakan kepada saya ya, misalnya, kalau kamu ingin kendaraan, kamu harus sering memimpikan kendaraan tersebut. Bila perlu, kamu tulis atau kamu print kendaraannya, kendaraan apa ya saat itu. Saya nggak percaya saat itu, bullshit lah, saya bilang gitu ya. Mohon maaf ya, misalnya. Nah,
ngapain saya mesti gitu-gitu, kalau punya uang masa beli gitu. Ternyata dipikir-pikir, dicoba aja lah, toh dicoba itu kan nggak bayar, saya bilang gitu kan. Saya coba, teman-teman semua. Saya print, saya pingin mobil A gitu kan, saya print dengan kertas foto, saya tempel di kamar saya. Kemudian saya selalu lihat, kalau mau tidur, saya selalu memimpikan, gimana enaknya ya kayaknya kalau punya mobil itu. Dan alhamdulillah luar biasa. Saya bisa meraih mimpi itu hanya dengan menempelkan gambarnya waktu itu. Apakah itu kebetulan? Apakah itu memang benar apa yang dikatakan oleh leader saya? Saya yakin semua itu atas izin Allah tentunya ya gitu. Tapi kan pasti ada perjuangan. Otak kita ini memerintahkan kita ini untuk meraih itu. Gitu. Ambil contoh misalnya saya ingin mengambil barang di gudang misalnya ya, saya ingin ambil barang di gudang. Tentu ada perintah dulu dari sini ya. Perintah, kemudian setelah diperintah, kemudian kita ngomong dalam hati, aduh ini harus diambil ini barang di gudang nih hari ini. Tentu akan ada action, Anda bawa motor atau bawa mobil, maka akan Anda bawa gudang. Itu sama dengan mencapai mimpi Anda. Ya, Anda imajinasikan. Setelah diimajinasikan, Anda terus diingat. Saya saat itu punya uang berapapun saya investasikan. Saya punya uang berapapun, walaupun cuma punya uang 1 juta, saya simpan. Saya belikan emas saat itu ya. Gitu. Berapapun, walaupun cuma 1 gram saya belikan. Walaupun cuma 1 gram saya berikan, setelah lama-lama, alhamdulillah ternyata cita-cita kita bisa tercapai. Jadi saya sangat yakin bahwa dengan kalau kita ingin sesuatu, dimimpikan dulu. Boleh. Ya. Nah, ini salah satu cerita sedikit ya, 5 menit aja nih untuk menceritakan kisah Sylvester Stallone yang pada saat itu dia bukan orang yang pintar, dia sering dibully pada saat sekolahnya dulu gitu kan. Kemudian di pelipisnya dia ada luka ya karena itu didorong sama teman-temannya saat dibully ya sehingga dia kena meja sekolah ya. Kemudian dia bangkit ya bahwa dia harus sukses walaupun saya dibully, saya harus menjadi seorang yang sukses. Kemudian dia mulai berpikir positif, kemudian dia mulai melatih menambah apa yang menjadi kesenangan dia karena kesenangan dia berkelahi gitu kan, maka dia berlatih bagaimana berkelahi yang benar. Sehingga sempat difilmkan ya, saat itu kan dia menjadi bintang film di Rocky ya. Ada Rocky 1, Rocky 2 sampai Rocky 3. Nah, dia berhasil di sana sehingga dia menjadi orang yang sangat-sangat sukses. Jadi demikian teman-teman yang ini saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Inti daripada pertemuan hari ini adalah yuk kita sama-sama untuk menginstal ulang pikiran kita. Yuk kita sama-sama untuk menginstal software kita yang ada di otak kita gitu untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Karena tanpa Anda merubah mindset Anda akan sulit apapun yang masuk ke dalam otak kita, maka Anda akan tolak. Udahlah, paling saya mah yang penting ikut kuliahnya, setelah ikut kuliahnya, kemudian saya dapat nilai, selesai, sudah. Menurut saya sangat-sangat disayangkan kalau misalnya ada yang berpikiran semacam itu. Jadi saya ingin semuanya kita install softwarenya, bagaimana saya setelah selesai perkuliahan ini saya harus menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, itu saya suka kalau gitu ya. Karena nanti akan ada webinar, akan ada apalagi pameran ya. Wah, luar biasa itu ya. Jadi jangan sampai disia-siakan nih. Jadi harusnya Anda bersyukur bahwa ada mata kuliah inovasi dan kewirausahaan di informatika, bahwa Anda harus sudah mulai menginstal pikiran-pikiran kita. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mangga, silahkan teman-teman semua. Masih ada waktu beberapa menit ya. Saya ada 10 menit ya, sampai jam 5 nih.
Terus saya kenapa ya ini kok hanya tinggal 75 nih, apa saya stop aja dulu.